Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai log analyzer. Apa sih log analyzer itu? Log analyzer adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan analisa terhadap file-file log yang kita miliki. Saya coba buka Google ya, kemudian saya akan coba lakukan analisa terhadap file HTTP tadi. Silahkan di link. Kita bisa gunakan kata kunci HTTP log analyzer atau menggunakan Nginx log analyzer atau bisa juga menggunakan Apache log analyzer ya. Ini sebetulnya sejenis semuanya. Saya coba buka untuk ini HTTP log viewer and analyzer. Ini adalah suatu aplikasi for Windows ya, kita bisa download, kemudian kita install. Nantinya dia akan membaca file log yang dimiliki oleh Apache, IIS atau Nginx dan dia tampilkan ke dalam tabel-tabel yang bisa kita baca dengan mudah. Ada reportnya juga, bisa kita lihat reportnya, statistiknya, geographical data, search and filter. Oke. Silakan di-download dengan klik menu yang ada di sini. Kalau sudah, silakan di-install ya. Silakan di-install dan nanti silakan dibuka aplikasinya. Kita bisa nambahkan file log, file add access log. Kita bisa pilih file access log yang ada di komputer kita. Kebetulan saya nginstal XAMPP, ada Apache log. Atau kita download log yang ada di server web kita. Kita buka di lokal. Kita bisa pilih formatnya ya, bisa combine atau common format. Nah, nanti akan muncul nih, tanggal sekian yang diakses apa, oh php-admin, givernya siapa, user agennya siapa. Ini kebetulan karena lokal server, maka hanya saya yang akses ke sini. Untuk fitur-fitur yang lain sepertinya ini harus di unlock ya. Kita harus beli nih. Oke, ini tidak bisa kita gunakan. Statistik pun harus di unlock kalau di sini. Graph pun harus di unlock. Oke, kita coba tools yang lain ya. Tools yang lain, ini ada Go Access. Go Access ini adalah versi web ya, jadi ini ada tampilan contohnya. Atau kita bisa buka live demo, ini live demo yang sudah mereka pasang. Tampilannya menarik, kita bisa lihat total request yang masuk ke server mereka, valid request, pilot request, fork time, unique visitor, dan lain sebagainya. Ini transfernya pun kelihatan 42 GB. Files not found sekian. Dari sini kita bisa lakukan analisa. Apakah server kita overload, apakah banyak yang akses, berapa visitornya. Nah ini kelihatan ada beberapa URL yang not found. Bisa jadi dia nyasar atau kita salah memasang link. Operating system yang banyak mengakses,
Windows, unknown, Android. Waktu pengaksesan juga bisa kita lihat di sini ya. Ini paling banyak jam sekian. Jam 13, jam 14, jam 15. Yang biru adalah hits-nya. Banyaknya halaman dibuka. Yang warna oranye ini adalah pengunjungnya. Nah, ini kelihatan web yang paling banyak mengakses. Ada Chrome, ada Chrome, virtual host yang diakses, rivernya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut dengan dashboard. Dalam dashboard ada graph yang membantu kita untuk melihat bagaimana persebarannya. Ini status code-nya, 2x itu sukses, 3x itu redirection, 4x itu masalah di klien, 5x itu masalah di servernya. Kemudian geolocation yang paling banyak mengakses adalah North America. Ini enkripsi yang paling banyak digunakan, dan lain sebagainya. Oke, kita juga bisa coba install nih. Kita coba download dan install di server kita. Pertama kita download dulu menggunakan wget ya. Wget, kita download filenya. Udah selesai. Kemudian kita ekstrak. Kemudian kita masuk ke folder aksesnya. Kemudian kita configure, belum kita compile. Jadi kita config dulu nih. GCC enggak ada. Tidak ada resi compiler di sini. Kita harus siapkan dulu. Oke, kita coba. Kita install. Terus enggak ada. Bin. Oke, sambil kita tunggu install paketnya, kita baca-baca dulu langkahnya. Ini config, dan dia ngecek apakah semua dependensi sudah siap. Kalau sudah kita make, kita compile. Setelah itu make install. Jika kita config ini kita bisa tambahkan parameter ini untuk debug, UTF-8, ini QIP. Ini untuk expand line buffernya, ini untuk OpenSSL. Oh, ini tadi kita baca yang atas. Dia download, dia compile. Padahal untuk distro Debian atau Ubuntu kita bisa langsung install. Ya, nggak usah compile. Kalau kita bisa install dengan metode ini, tapi ini belum tentu yang the latest stable ya. Oke, kita coba. Ini kita tanpa compile. Sangat mudah sekali kalau kita menggunakan distro Debian atau Ubuntu. Oke, udah selesai installnya dengan satu sintaks ini saja, tanpa melakukan kompilasi.
Berarti ini bisa kita hapus ya yang tadi ya, paket yang nggak dipakai. Oke, go akses. Nah, go akses sudah bisa diinstal. Selanjutnya kita cari tutorialnya bagaimana dia bisa mengolah dan menampilkan file log. Kita bisa download dari source pakai package manager apt ya, Docker, kemudian log formatnya, oke. Ini untuk menjalankan hmm, oke, log, akses log. Kita coba dulu yang pertama ini, log. Akses lognya itu adanya di var log nginx. See. Oh, ini adalah settingnya. Kita pakai ini virtual host nih. Coba aja ya. Hmm. Ini formatnya harus cocok sih. Kita coba. Oke. Ini hasilnya kalau dalam bentuk teks ya, command line. Requestnya sekian, 548 yang masuk. Ini real time, unique-nya sekian, block size-nya sekian, bandwidth-nya sekian. Kita bisa lihat statistik dari semua info yang ada di log. Oke, itu adalah versi command line-nya. Jadi kita eksekusi, kita lihat langsung di server. Kita juga bisa bikin static HTML output-nya sebetulnya. Bedanya apa sih? Bedanya adalah nanti hasilnya adalah HTML file. Dan HTML ini nanti bisa kita buka di server kita. Oke.
Saya coba cek dulu ya, kita bisa taruh di mana nih. Wih, VPS mungkin ya. Oke, saya akan buat folder di sini. Di Go. Akses, dia akan baca file access log, kemudian outputnya akan ditulis ke var www.gps go report.html. Formatnya combine, kemudian real time. Oke, coba kita buka gps go. Oke, kita tunggu dulu dia loading ya, sambil kita lihat .html. Dia buka WebSocket. Oke, belum muncul ya. Kemungkinan ada soketnya atau portnya yang keblok oleh firewall ini. Oke, kita nanti akan cek lagi ya. Port berapa yang digunakan ini harus kita buka di firewall. Salah satu metode yang lain adalah dengan menulis static file. Go access log, nama filenya log combine, oke. Jadi go access log min o, nama file log format, tanpa yang belakang ini real time HTML. Artinya ini tidak real time. Ini kita hapus. Dia akan nulis HTML, lalu HTML-nya kita buka. Nah, ini hasilnya. Bedanya apa? Bedanya ini adalah file static. Kali kita mengeksekusi ini, dia akan generate file HTML. Kita eksekusi, dia akan generate lagi. Tapi kalau yang tadi itu real time. Untuk real time dia akan pakai JavaScript, dia akan koneksi WebSocket nih. WebSocket server untuk minta data, dia minta data dikasih dengan menggunakan WebSocket secara real time. Jadi bisa kita lihat di sini total request-nya sekian, valid request, unique visitor 98 ya, bandwidth-nya cuma 4 mega. Oke, ini enteng sekali nih. Not found nih, harus kita cek nanti kenapa kok not found. Static. Ini hostname-nya yang mengunjungi. Operating sistemnya apa. Browsernya apa. Dikunjunginya kapan.
Oke, sukses. Ini webnya. Web yang paling sering diakses adalah yang ini. Kemudian yang ini. Oh, ini adalah referring site ya. Site yang merefer ke web server kita. Ini site yang ke kita. Geolocation-nya unknown, Asia. Oke. Kita juga bisa ubah formatnya ya. Kita nggak pakai combine tapi pakai yang lain. Nanti kita bisa cek. Yes. Log. Nah, ini naik lagi kalau kita generate ulang. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai log analyzer ya. Kita bisa buat sendiri programnya untuk menganalisa log atau menggunakan tools-tools yang sudah ada. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.